Baik, kita akan pastikan teman-teman semuanya mendapatkan informasi seputar program dari SBC yang langsung akan disampaikan oleh Menteri Pendidikan Sukses Berkah Community. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Abdullah Mujahid. Yes. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami bisa kembali menyapa jenengan semua dalam kondisi insyaallah semuanya sehat? Sehat ya? Yang sakit apa? Dompetnya? Ya karena yang hadir di sini kemungkinan besar antara satu pengen nambah ilmu, yang kedua lagi punya masalah. Betul apa benar? Ya, kemungkinan besar demikian. Oleh sebab itu, kami di Sukses Berkah Community memiliki beberapa program-program pendampingan. Saya yakin yang hadir di sini bukan pertama kali berinteraksi langsung dengan SBC. Yang sudah pernah berinteraksi dengan kegiatan SBC di chapternya boleh angkat tangan. Baik itu SBC kelas, KPB, yang lain-lain. Oke. Artinya sebagian besar yang hadir sudah pernah berinteraksi. Selanjutnya yang belum pernah berinteraksi sama sekali, baru kali ini begitu interaksi sama SBC, boleh angkat tangan. Oke. Sehingga masih ada orang-orang yang baru saja mengenal atau berinteraksi dengan SBC. Bapak Ibu sekalian, Sukses Berkah Community itu hanya bagian kecil dari komunitas bisnis yang ada di Indonesia. Anda boleh sebut komunitas bisnis yang ada di Indonesia banyak banget begitu ya. A, B, C, D ya, teman-teman dari TDA mungkin hadir di sini, teman-teman IBF hadir di sini, teman-teman UB hadir di sini, teman-teman Genpro hadir di sini. Atau komunitas-komunitas lain yang banyak sekali bisa Anda ikuti di luar sana. Nah, SBC merupakan bagian kecil dari komunitas bisnis yang Anda bebas mau ikut yang mana saja. Mau ikut SBC boleh, mau ikut yang lain boleh, mau ikut semuanya juga boleh. Kami perkenankan. Nah kemudian apa yang membedakan SBC dengan komunitas bisnis yang lain? Yang membedakan adalah program pendidikan yang ada di dalamnya. Boleh kalau mau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung ya. Yang depan. Bapak Ibu izinkan saya, Menteri Pendidikan SBC 5.0 yang karena tadi presidennya sudah baru, kemungkinan ini adalah presentasi terakhir saya sebagai Menteri. Begitu ya Ustaz. Karena periode berikutnya mungkin saya akan kembali menjadi MC. Karena rekan MC saya yang lain yang biasa MC di GWU, itu kemarin sudah tampil sebagai stand up comedian. Rekan MC saya yang lain sudah tampil sebagai, masih MC di belakang, Mas Tommy. Nah maka tahun depan kemungkinan saya akan nge-MC lagi. Ya, Mas Tommy yang gantian di sini. Gitu ya. Untuk udah menjadi Menteri Pendidikan. Bapak Ibu, SBC mengambil satu positioning yang berbeda dengan yang lain. SBC melalui Kementerian Pendidikannya mengambil positioning sebagai komunitas dengan pendampingan bisnis terbaik. Ini kemudian diejawantahkan menjadi program-program kerja, menjadi program-program pendidikan yang itu kemudian diturunkan menjadi kurikulum-kurikulum yang tertata. Ada apa saja tahapan program pendidikan? Yang pertama ada SBC Class, teman-teman sudah mungkin pernah mengikuti di chapter, kemudian berikutnya ada matrikulasi, selanjutnya nanti akan diarahkan ke dua program yaitu KIB dan KPB, baru nanti boleh ada mengikuti OYC, KLP, SIF, dan SMA. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. KIB adalah program yang bisa diakses oleh semuanya. Ya, oleh semuanya. Jadi yang baru kenal, yang sudah lama kenal tapi baru ingin mengenal lebih dalam, silakan Anda bisa ikut program yang di bawahnya. SBC Class, GWU, KIB, KPB. KPB juga bisa dinikmati oleh teman-teman yang member. Simpatisan dan member bedanya apa Mas Mujahid? Bedanya simpatisan dan member adalah di kontribusi infak perjuangannya.
Kalau Bapak Ibu daftar kemarin via online betul? Kecuali yang didaftarin panitia. Teman-teman yang daftar sendiri akan masuk ke portal kita m.suksesberkahcommunity.id, masuk login, terus kemudian tampil di sana ada profile tulisannya free. Betul? Free itu adalah simpatisan. Artinya Bapak Ibu, setiap aktivitas kita ke depan akan melalui situ pendaftarannya. Nah, bedanya dengan member apa? Bedanya dengan member adalah levelnya dinaikkan menjadi orang-orang yang mau berkontribusi lebih. Dengan apa? Dengan memberikan infak perjuangan kepada aktivitas organisasi SBC senilai Rp150.000 per tahun. Artinya per bulan berapa? 10.000, 12,5. Ya, anggap 12,5. Murah apa mahal? 12,5 itu kemudian akan dirupakan pada apa? Pada akses program-program pendidikan yang ada di SBC secara gratis. Wah, ya. Boleh tepuk tangan saya lagi. Lah terus 150 kan bayar Mas? Iya. Kita sebagai sebuah komunitas organisasi ya harus ada kemudian yang kemudian bisa kita olah selain dari amal usaha dan lain-lain. Salah satunya adalah infak perjuangan member, dari member untuk member. Oleh sebab itu bagi teman-teman yang ingin mengakses program pendidikan kita dengan lebih intensif, upgrade posisi Anda sekarang sebagai simpatisan menjadi member. Ketika sudah menjadi member, Anda bisa mengakses program-program nasional, KPB nasional, OYC, KLP, SIF, dan SMA. Yang pertama, ada yang namanya KIB. KIB ini kelas inkubasi bisnis. Program ini ditujukan untuk teman-teman yang baru ingin memulai bisnis. Sudah pengen resign, nggak resign. Mau resign, nggak jadi. Mau resign, nggak jadi. Mau resign, nggak jadi. Goyang poco-poco gitu ya. Atau teman-teman yang punya inisiatif untuk kemudian memulai bisnis, maka gabungnya di kelas inkubasi bisnis. Fase starting. Kita dampingi sampai kemudian divalidasi bisnisnya, bahkan di planning perencanaannya sampai akses pada modal awal. Begitu, akses pada modal awal. Nanti kita akan berbicara lebih jauh. Siapa yang bisa mengakses program ini? Semua. Ya, yang baru kenal, yang sudah lama kenal boleh mengakses program ini. Setelah nanti KIB ini selesai, KIB ini ada beberapa kurikulum di dalamnya, maka kita lanjut ke program paling basic atau program yang harus diikuti oleh semua member yang ada di SBC, yaitu kelompok pendampingan bisnis. Di ruangan ini yang sudah ikut KPB boleh angkat tangan. Oke, kelompok pendampingan bisnis. Kelompok pendampingan bisnis ini adalah kelompok-kelompok kecil, di mana kelompok tersebut akan diisi oleh beberapa orang sesuai dengan rules dari KPB itu sendiri, yang secara rutin bertemu, yang didampingi oleh mentor dan fasilitator, sehingga dalam perjalanan bisnis jenengan itu mampu atau disediakan orang-orang tempat untuk Anda bertanya dan curhat terkait masalah bisnis. Karena seringkali begini Bapak Ibu, ketika kita ikut pelatihan, workshop nih GBU, wah semangat gitu ya, pulang apa yang terjadi? Ya kembali tidak semangat. Atau sudah semangat, oh ya saya harus melakukan ini, plek mentok, apa yang terjadi? Bingung mau tanya ke siapa. Makanya disediakan mentor dan fasilitator. Kelompok pendampingan bisnis sendiri ada KPB gabungan yang nanti akan memunculkan rekomendasi Anda ikut ke program berikutnya, plus KPB nasional yang akan mengarahkan Anda untuk kemudian mendapatkan piagam, nanti akan bisa dipakai pada program SMA. Selanjutnya adalah struktur kelompok pendampingan bisnis. Tentunya ada member nanti yang akan masuk di dalamnya, fasil, terus kemudian nanti ada mentor. Jumlah satu KPB itu tidak lebih dari 10 orang. Selanjutnya ada yang namanya KPB nasional. KPB nasional bedanya dengan KPB reguler apa? KPB nasional ini kayak lauk. KPB itu nasi, wajib ada, kecuali yang diet. Ya. KPB itu
wajib ada. Sedangkan KPB nasional ini adalah lauk tambahan. Untuk apa? Untuk Anda mendapatkan akses kepada mentor-mentor nasional. Kalau KPB akses Anda, kalau kebetulan dapat mentor nasional alhamdulillah atau mentor chapter. Kementerian Pendidikan langsung yang kemudian membawahi program ini dirancang untuk memberikan Anda materi 15 materi secara nasional oleh mentor nasional. Kalau KPB biasa materinya sama tapi disampaikan oleh mentor regional atau mentor chapter. Sama juga nanti ada member per batch. Kalau KPB biasa itu diikuti di chapter, orangnya satu Bojonegoro ya Bojonegoro tok, Malang ya Malang tok, Makassar ya Makassar saja, Samarinda ya Samarinda saja. Tapi ketika KPB nasional per batch itu boleh ikut dari Sabang sampai Merauke karena akan dilaksanakan secara online. Oke. Dalam program KPB perjalanan masing-masing KPB itu bisa terjadi dalam waktu 3 bulan, bisa terjadi dalam waktu 6 bulan, bisa terjadi dalam waktu 1 tahun tergantung kebijakan di masing-masing chapter. Yang jelas 15 materi itu harus kelar. 1 tahun terakhir ada beberapa rekan kita di KPB yang kemudian mengalami pertumbuhan bisnis cukup signifikan. Pertumbuhannya begitu optimal sehingga menurut kami layak untuk kemudian kita undang memberikan sharing kepada Anda semua pada siang hari ini. Ada 2 nama yang juga sudah diumumkan dan dua-duanya kebetulan adalah ibu-ibu. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu ya. Saya minta rekomendasi, ternyata yang keluar ibu-ibu semua. Dan 2 orang ini akan kami panggil ke depan dan tanpa berpanjang kata lagi kami mohon kesediaannya untuk beliau bersiap. Sebelum itu kita akan perlihatkan kepada Anda video profil SBC Heroes KPB yang pertama. Oke, kita sambut dengan tepuk tangan paling bahagia Ibu Ambu Syaidah dari chapter Bandung Raya. Baik, Bu Ambu nggak akan sendiri, kita akan berikan kawan untuk beliau. Nah, kawannya siapa? Kembali kita akan saksikan video profil rekan Bu Ambu yang akan sharing pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dichandra, seorang event organizer, womanpreneur, dan aktif di berbagai organisasi serta komunitas pariwisata. Bergabung dengan Sukses Berkah Community bukan sekedar belajar bisnis, tapi menemukan jati diri. Terima kasih kepada mentor-mentor saya yang luar biasa, Mbak Dian dan Mas Ari, Ketua Chapter Surabaya Raya yang selalu mengajarkan kami, bukan hanya tentang angka dan strategi,
tapi juga tentang pertumbuhan dan berbagi. Dari sini semakin mantap melangkah, semakin siap memberikan yang terbaik. Karena setiap event bukan hanya sekedar acara, tetapi juga warisan pengalaman yang bermakna. Baik, kita sambut dengan tepuk tangan paling bahagia Ibu Dey Chandra. Alhamdulillah ya, saya ditemani oleh dua ibu-ibu. Nah, kalau ini fix ibu-ibu ya, ibu-ibu. Baik, baik. Mohon bisa bantu ini mic-nya, Dey. Oke, alhamdulillah nih posisi kita siang hari ini ngobrol dengan Bu. Saya manggilnya Bu Ambu atau Bu Saidah? Panggilnya Ambu. Ambu. Iya, kalau Sunda itu Ambu itu artinya ibu. Oh, berarti nggak usah Bu Ambu. Ibu-ibu, iya, jadi ibu-ibu. Oh, saya baru tahu. Oke, baik. Ambu aja berarti? Boleh. Oke. Agak sungkan ya saya. Atau Coba Teh Ambu Saidah gitu. boleh. Oh, ya. Ambu Saidah gitu Boleh, ya? boleh. Oke. Kalau ini kan Bu D, bener ya? Bu D ya? Kalau saya kerap dipanggil Kak D biasanya. Kak D. Oke, Kak D. Masih muda. Saya ingin izin Mas Mumu, saya ingin menyapa sahabat-sahabat yang di Meroket dan chapter Surabaya Raya. Oh, boleh. Chapter Surabaya Raya. Wah, ngeri. Ada penonton bayaran ya? Iya, Mas Ari loh. Bayar berapa Mas Ari? Baik, insya Allah ya kita ke Bu lagi kan. Ke Ambu Saidah dulu. Boleh. Ambu, boleh diceritain dong ke kita kenalnya dengan FBC. Kayaknya bukan tahun pertama ya kenal dengan FBC ya. Karena ternyata ini fun fact-nya adalah beberapa hari yang lalu ketika saya nyari ini ya lanyard saya yang mana ya? Ternyata saya buka box stok saya. Di sana ada box yang belum saya buka, mereknya Jildan Leather. Tahun lalu berarti. Nah betul, artinya kan interaksi dengan SBC tidak sebaru itu. Boleh dong diceritain kenal SBC sejak kapan, terus kemudian sejauh ini pengalamannya bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kenal SBC itu tahun 2003, dari mulai SBC kelas. 2003? 2023. Oh 2023. Bagus berarti konsentrasi. 2003 juga Coach Ridwan belum kepikiran Iya, itu. Iya. Mas Mumunya konsentrasi bagus. Oh iya. 2023. Iya 2023. Iya. Waktu itu kita memang berniat untuk melanjutkan ke OYC, Ya. tetapi karena mau barengan sama suami, ada hal yang harus diselesaikan tahun kemarin, jadi saya OYC-nya tahun sekarang. Insya Allah. Insya Allah. Kalau lolos verifikasi. Pede Amin. amat Ibu. Amin. Amin insya Allah. Baik, jadi sudah tahun 2023. Iya betul. Sepanjang 2 tahun Ibu mengenal SBC dan program-programnya. Iya betul. Ya jadi fasilitator ngebantuin mentor Teh Nur sama Papa D yang di Garut, karena kan kita belum ada chapter di Garut. Jadi otomatis kita ikutnya ke Bandung Raya. Nah perjalanan saya ikut KPB juga 2 minggu sekali ikut KPB itu menempuh perjalanan 2 sampai 2,5 jam dari Garut ke Bandung selama 14 kali pertemuan. Ngeri, tepuk tangan dulu loh ya. 2 sampai 2,5 jam hanya untuk ikut KPB. Ikut KPB. Kenapa segitunya? Iya. Sebelum mengenal SBC itu saya mengenal beberapa komunitas bisnis yang semuanya di dalamnya belajar selalu tentang teknik bisnis gitu ya. Bagaimana profit, omset dan segala macam hal untuk menuju kekayaan yang duniawi gitu. Ketika mengenal SBC, saya mengenal dan menemukan bahwa ini hanya kendaraan,
untuk sampai ke kita pulang kampung gitu ya, ke akhirat nanti. Jadi ketika semua kegiatan bisnis itu dikaitkan dengan akhirat dan agama. Dan ini saya menemukan komunitas yang tepat di sini. Masya Allah ya, luar biasa. Bu Ambu, perjalanannya Bude sama atau enggak Bu? Oh kak. Saya nggak mau jawab kalau dipanggil ibu. Asas. Kak D, Boleh ya? Kak D. Karena kalau di Jawa itu terutama di Surabaya, itu kalau panggilnya Bude itu akan ada Bude, Oh Bule. iya betul, Gitu. Oke. Sudah ikut KPB betul ya Kak D ya? Betul, Kak D, KPB bareng dengan teman-teman dari Surabaya. ya. Sama seperti Bu Ambu tadi, Ambu dan Kak ya, nggak ada yang mau dipanggil Ibu. Kak D, perjalanan KPB sampai sekarang apa yang kemudian menjadi poin paling apa ya namanya menggerakkan begitu untuk kemudian oh ini bisa dapat banget nih saya gitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal KPB ini mulai di tahun 2024, tepatnya di bulan Juli. Waktu itu sempat juga Mas Mumu hadir, ada di Surabaya dan pertama kali saya ada di tengah-tengah teman-teman di sana, juga ada hadir Coach Ridwan Abadi. Terima kasih Coach Ridwan. Dan kebetulan waktu itu pertama kali saya ada di sana, saya sebenarnya berpasangan. Cuman waktu itu pasangan saya melihat bahwa ini apa lagi nih, ikut-ikut kayak gini ini apa gitu. Apakah di sini ada yang seperti itu? Nah kebetulan waktu mengikuti kegiatan ini yang pertama kali, waktu ada Coach Ridwan Abadi, saya nge-live tuh di depan sendiri. Waktu itu sengaja saya memang duduk paling depan dan live untuk suami saya. Live untuk suami ibu, oke. Live kegiatan itu kebetulan kan Coach Ridwan ada di depan. Live, terus efeknya ke suami ibu ada nggak setelah live itu? Efeknya setiap kali ada pertemuan, beliau yang paling pertama untuk menggerakkan saya, udah di depan sendiri nunggu saya yang di depan, yang di belakang masih belum ngapa-ngapain. Ayo cepet, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menggerakkan, membolak-balikkan hati manusia. Siap. Sedangkan pernah nggak nanya ke suami, kenapa sih kok dulu kayak sinis tapi sekarang malah dukung banget gitu? Apa ya? Truly speaking ya, kalau saya boleh jujur, saya ini orangnya terlalu antusias ya, biasalah mak-mak seperti itu. Jadi apapun kegiatan itu, apapun bisnis yang saya anggap itu positif, saya selalu ikutin gitu. Saya tuh termasuk mak-mak yang hiperaktif, Mas Mumu. Jadi dan tantrum gitu loh, kalau kelihatan ada bisnis yang itu bagus, saya langsung gercep gitu, nggak peduli itu bagus, nggak peduli itu nanti ketabrak-tabrak, nah itu. Alhamdulillah saya punya support system yang kuat, yaitu suami saya sendiri. Itu yang selalu mengingatkan saya juga dan mendukung saya di setiap langkah kaki saya. Mungkin itu juga yang hingga sekarang walaupun udah kena hujan badai, itu Chandra di Muka Organizer tetap berdiri hingga sekarang. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong ya buat Kak D. Nah, Kak D. Bu Ambu, pesan untuk teman-teman. Layak nggak sih KPB itu diikutin sebenarnya? Iya, ini adalah satu part dalam hidup Ambu yang terbaik, salah satunya. Masya Ikut di Allah. komunitas Sukses Berkah Community ya. Buat teman-teman udah berada di komunitas yang tepat. Ketika memang visi dan misinya adalah untuk kehidupan lebih baik dan kita pulang ke kampung akhirat bersama-sama. Oke, jadi rekom ya untuk kemudian di KPB Rekomendasi ya. Tepuk tangan dulu yang paling bahagia untuk dua orang SBC Hero kita KPB Kak D dan juga Ambu Syaida. Monggo bisa bersedia di depan.